Kemudian ada juga pasar forward, pasar swaps, dan juga terakhir pasar option. Mungkin yang ingin kami respon agak sedikit panjang itu dua ya, untuk pasar spot dan juga pasar futures, gitu ya. Ada potensi penipuan atau ya tadi merugikan sebagian pihak gitu ya. Hukum trading forex dalam literatur fikih. Nah ini, waduh, ini di banyak ya. Jadi tren pada masa ini bukan bisnis itu bukan hanya dari kawasan yang bersifat fisik, tapi yang bersifat digital sekarang sudah mulai rame. Termasuk ini topik malam hari ini trending ini forex. Waduh, bukan trading forex aja sih ini. Trending gitu. Trending juga masalahnya. Bukan trading tapi dia juga jadi trending ya. Trending. Nah. Mungkin dari Bapak Mahathir atau dari Bapak atau dulu mungkin. Jadi ini trading forex gitu ya. Yeah. Ini bahasa Inggris gitu ya. Ya, trading itu kan kalau dialih bahasakan ya jual beli gitu ya. Jual beli atau menjual gitu. Untuk forex sendiri itu kan valuta asing atau mata uang negara lain gitu ya. Nah ini kalau mau kita dudukkan pertanyaannya berarti bagaimana hukum memperjualbelikan atau menukarkan mata uang negara lain. Misal US dollar kemudian ditukarkan dengan yen gitu ya. Atau IDR, rupiah kita ditukarkan dengan dolar misal. Nah ini untuk menjawab hukumnya sebagaimana informasi yang sampai kepada kami ya. Entah mungkin kalau memang informasinya itu keliru mungkin bisa dibenarkan atau dikoreksi di kolom komentar nanti. Iya, benar. Jadi hingga detik ini data yang kami terima dalam trading forex itu karena intinya hanya sekedar pertukaran mata uang atau jual beli dengan menggunakan mata uang asing gitu ya. Komoditinya adalah mata uang asing. Itu jenis transaksi dan pasar yang digunakan itu berbeda-beda. Di macamnya banyak gitu. Di antaranya bisa melalui pasar spot gitu ya. Atau futures gitu ya. Futures. Bahasa Inggris. Bahasa asing. Futures gitu ya. Futures, kemudian ada juga pasar forward, pasar swaps, dan juga terakhir pasar option. Mungkin yang ingin kami respon agak sedikit panjang itu dua ya, untuk pasar spot dan juga pasar futures, gitu ya. Atau kalau mau dialih bahasakan tuh transaksi berjangka gitu ya. Transaksi berjangka. Bisa disingkat seperti itulah. Oke, ya. Nah ini kalau untuk yang spot itu mungkin untuk menggambarkannya mudahnya adalah ya misal kita datang ke money changer, kita datang ke bank atau tempat pertukaran mata uang lain, kita bawa uang rupiah, kemudian kita tukarkan dengan dolar gitu ya. Kemudian di kemudian hari ini kalau memang ada pergeseran kurs, uang dolar yang sudah kita miliki ini kita tukarkan dengan rupiah lagi. Ini yang membedakan keuntungan yang didapatkan oleh trader dari forex dengan para investor di saham. Kalau investor di saham itu kan mereka dapat keuntungan dari dua. Bisa jadi mereka dapat keuntungan dari capital gain atau bisa jadi dapat keuntungan dari dividen ya. Lah kalau yang di trading forex ini mereka memanfaatkan kurs. Jadi perbedaan nilai tukar antar mata uang ini. Lah untuk transaksi yang model pertama ini yang spot, hukumnya itu dilegalkan. Ini ingin kami dudukkan dulu tadi ya. Dilegalkan dengan catatan ditransaksikan saat itu dan juga segera diserah terimakan. Sekalipun kalau kita jujur hingga detik ini data yang sampai kepada kami nanti untuk penyelesaian transaksi itu kadang butuh tenggang waktu kurang lebih 2 hari maksimal lah. 2 hari jam kerja ya, masa kerja. Ini tidak menjadi problem sebab itu hanya sekedar administratif atau formalitas
dalam menyelesaikan transaksi. Tapi hakikatnya transaksi itu sudah selesai. Sudah selesai ya saat ditransaksikan di awal. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah hukum trading forex dengan model demikian yang di pasar spot tadi ya, kita datang ke money changer, kita tukarkan rupiah dengan dolar, kemudian kita bawa pulang ke rumah, di kemudian hari ada pergeseran kurs, kita tukarkan lagi, ini hukumnya legal. Hukumnya legal. Lah menyikapi beberapa fatwa atau rumusan Basul Masail, bahkan yang sudah dirumuskan di Pondok Pesantren Lirboyo itu ya. Ya, di Pondok Pesantren Lirboyo di tahun 2022 dulu pernah dibahas di BMK ya, Basul Masail Kubro. Basul Masail Kubro akhir di tahun. Komisi B, akhir tahun. Itu sudah dirumuskan hukumnya haram. Haram. Untuk yang pasar futures, apa yang spot? Ini yang perlu kita dudukkan. Oh gitu. Jadi kalau kita amati deskripsi masalah yang saat itu dibahas, itu mengarah ke pasar yang futures gitu. Oh, yang bukan spot yang tadi ya. tidak kontan, sifatnya tidak kontan berarti. Tidak kontan, terus juga yang diperdagangkan bukan kok kemudian valuta asingnya langsung, tapi kontrak jual belinya atau yang biasa disebut dengan CFD gitu ya. Contract for difference gitu. Nah, bahasa asing lagi. Ya, ini yang sudah biasa disebut dengan CFD itu. CFD. Tapi Pak Ato, untuk yang spot itu kayaknya mak-mak di rumah itu nggak kenal bahasa spot. Soalnya yang lebih enak itu kalau yang spot itu ya penukaran uang asing. Ya. Penukaran uang asing. Dan itu hukumnya diperbolehkan jelas ya. Ya, itu kalau para pakar fikih menyebutnya ini dengan istilah sorfu. Jadi menukar uang. Sorfu gitu ya. Menukar uang atau jual beli uang. Nah ini hukumnya bagaimana tidak lepas dari perbedaan pendapat di kalangan pakar fikih kontemporer. Apakah uang kertas itu termasuk benda komoditas yang bisa menimbulkan riba atau tidak? Itu memang ada khilaf. Ada khilaf. Lah terlepas dari perbedaan pendapat itu ya, khilaf itu, perbedaan pendapat tadi, kalau ditransaksikan langsung, kemudian juga diserah terimakan, jadi kontan transaksinya diserah terimakan langsung, hukumnya legal. Adapun perbedaan nilai tukar, misal kalau rupiahnya 16.000, dolarnya setara dengan $1, ini tidak menjadi masalah. Ya, sebab keharuman riba berpijak pada pendapat yang mengatakan uang kertas itu komoditas ribawi hanya berlaku bila mana jinsun, jenis, dan nau macamnya itu sama. Rupiah sama rupiah. Rupiah gitu. sama rupiah. Jadi kalau rupiah 100.000 ditukar dengan rupiah 150, nah ini yang problem. Gak boleh gitu. Kalau dulu itu berarti kayak beli sapi pakai ayam. Barter itu ya. Barter ya. Itu jual beli zaman barter. tahun berapa itu? Tapi kalau Zaman kolonial. ya, tapi gini ya, kalau untuk pembahasan kita tadi yang berfokus kepada pasar spot, mungkin ini yang kadang jarang diketahui atau jarang dilakukan. Yang akhir-akhir ini sempat viral dengan adanya beberapa kasus-kasus penipuan ya. Kami nggak akan menyebutkan nama kasusnya, mungkin para netizen sendiri lah. Ya, dicari sendiri itu. Itu sepengetahuan kami bukan di pasar spot ini. Bukan menukar uang di money changer gitu ya, bukan. Tapi di pasar futures gitu ya. Pasar future Atau transaksi yang selain spot berjangka itu lah. Ya. Yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sekarang lagi rame diperbincangkan yaitu sepengetahuan kami ya. Lah untuk yang model kedua ini kan kalau orang-orang yang awam seperti kami di dunia trading, taunya yang pokok ada chart merah hijau gitu ya. Naik turun. Kalau lagi naik beli, turun ya sudah gitu ya. Nah itu kan kalau dianalisa lebih lanjut, ternyata bukan menjadikan mata uang asing sebagai komoditas langsung saat transaksi, bukan. Tapi yang ditransaksikan adalah kontrak berjangka. Atau tadi yang sudah sempat kami singgung di awal, CFD tadi. Nah, CFD. Kalau mau disederhanakan sebelum kami respon secara fikih ya, karena ini juga penting sebab
at-tasawwur qabla tasdik katanya. Kita harus paham dulu duduk permasalahannya baru menghukumi. Nah, biar ndak mispersepsi gitu ya. Perlu tasawur biar tidak ngawur. Sip. Jadi untuk menyederhanakan tadi ya. Jadi yang ditransaksikan itu adalah CFD, kontrak berjangka. Misal kita ambil posisi long atau buy, itu kita saat itu tidak langsung melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Ya ada kesepakatan atau kontrak di kemudian hari, di waktu yang ditentukan itu, kita akan melakukan jual beli mata uang. Misal saat transaksi kursnya rupiah ke dolar itu 16.000 ke $1 gitu ya. Lah kemudian ada kesepakatan nanti kalau sudah mencapai 17.000 gitu ya, nanti akan ada transaksi jual beli mata uang asing. Ini yang mungkin oleh para pakar fikih diputuskan hukumnya haram. Sebab Untuk alasannya ada dua ini ya. Satu, kental dengan gharar atau gambling ya. Gambling itu jadi kalau mau dianalogikan atau mau kita rasionalkan, orang-orang yang bertransaksi di komoditas ini itu lebih mirip dengan adu nasib gitu ya. betul. Malah adu nasib kita. Tidak tahu apakah dolar di kemudian hari itu akan menguat atau melemah. Nah, volatilitasnya itu juga tinggi. Sebab transaksi ini kan market cap-nya kan besar banget. Bahkan data yang kami ketahui itu dibandingkan dengan komoditas lain, transaksi perhariannya itu lebih besar. Misal dibandingkan dengan kripto atau dibandingkan dengan saham misalnya. Likuiditasnya itu lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lain. Nah, karena volatilitasnya itu sangat istilahnya orang-orang sekarang itu membagongkan gitu ya, sangat nggak wajar gitu ya. Nggak wajar. Sangat nggak wajar gitu ya. Akhirnya ada yang disebut oleh para pakar fikih dengan istilah gharar. Ada potensi penipuan atau ya tadi merugikan sebagian pihak gitu ya. Mungkin bahasanya bukan ke penipuan ya Pak Ato ya. Apa? Lebih kepada spekulasi akan masa depan yang nggak jelas. Soalnya tadi gini, saya sempat bermain sebentar ya untuk akun demonya itu. Oh berarti ini juga? Ya sempat, bukan pelaku. Kalau saya bukan pelaku di trading forex ya, bukan pelaku di trading forex, tapi di investasi saham yang lain. Oh gitu. Tadi saya coba lihat lah gimana sih cara kerja trading forex yang ada di aplikasi itu. Saya download satu aplikasi. Jadi kayak ada spekulasi gitu. Gambarannya itu saya pasang di angka short misalkan. Jadi kalau misalkan garisnya itu turun ya, itu saya dapat keuntungan banyak gitu. Tapi diwaktuin. Nah mungkin ini adanya waktu itu nanti gambaran dari yang namanya kontrak berjangka. Sehingga nanti ketika waktunya udah lewat dan sementara itu turun terus dan saya itu masangnya di short ya kan, itu saya dapat keuntungan. Tapi kalau semisal di waktu yang sudah ditentukan, misalkan 5 menit ya dari pasangan awal tadi, saya masang awal, kok ternyata tiba-tiba itu naik ke atas terus. Nah ini saya rugi nih, soalnya saya masangnya di short soalnya. Nah inilah yang mungkin saya gambarkan itu ada goror atau kayak ada semacam permainan gitu. Jadi kita tuh nggak tahu gitu kapan naik, kapan turun, di masa yang akan datang kita nggak tahu. Dan kita nggak pernah prediksi semuanya itu yang mungkin nanti ada yang bilang lah bisa lah pakai analisis teknikal. Itu semua hanya sebatas spekulasi gitu. Semuanya spekulasi dan prediksinya itu ya 50-50 gitu. Bisa benar bisa enggak gitu. Nah, disinilah yang mungkin diwanti-wanti oleh beberapa rumusan-rumusan fikih kita bahwasanya di awal itu memang sudah kuat, sangat kental sekali dengan sesuatu hal yang gak jelas itu loh. Nah, inilah yang salah satu alasan keharaman transaksi trading forex ini karena gak jelas kontrak Anda dengan itu tuh walaupun di waktu nanti dapatnya berapa itu gak jelas gitu. Di masa yang akan datang gak jelas.
Karena ketidakjelasan inilah yang akhirnya diharamkan dari sejak awal itu. Itu disebut goror gitu ya. Iya, disebut goror. Nah ini untuk disclaimer saja ya, itu contoh pertukaran antara IDR, uang rupiah dengan dolar itu hanya sebatas untuk mempermudah penggambaran ya. Entah apakah memang ada pertukaran rupiah dan juga dolar yang memang ditransaksikan melalui pasar futures gitu ya. Tadi nggak ada Pak. Nggak ada ya. Amasangannya itu dolar dengan euro misal ya. Euro. Ya. Disclaimer itu hanya sekedar untuk mencontohkan gitu. Saya cari di bawah dolar sama rupiah. Saya cari nggak ada. Ya. Berarti yang tadi dari Bapak Mahathir itu memang untuk memperjelas ini memang tidak boleh. Karena lebih ke adu nasib akhirnya. Adu nasib yang sifatnya judi. Ya. Bahkan saya sempat baca-baca itu memang rata-rata trader itu bentuknya mereka menebak dengan technical analysis. Itu semua kayaknya sepakat, itu semua adalah spekulasi. Maksudnya ada yang ada sebagai tender nggak? Maksudnya yang mengatur naik turun ini permainan sehingga gitu, ada bandar gimana? Entah itu memang benar ada atau enggak itu ya. Iya. Karena kami juga belum pernah kenalan dengan mereka. Tapi terlepas dari itu, mengamati apa yang berjalan di sekitar kita dengan banyaknya kasus-kasus penipuan itu, kemudian berpijak kepada penelitian yang sudah dilakukan oleh profesor-profesor di Universitas Al-Azhar Kairo. Khusus untuk persoalan forex dengan model demikian tadi, yang futures tadi, itu memang kental nuansa horor. Horor itu ya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mahathir Ihsan tadi. Nanti akan mengarahkan kita ke keharaman, diantaranya adalah maisir atau judi, adu nasib. Ya nggak beda jauh dengan judul akhirnya nanti. Untung-untungan gitu ya. Untung-untungan. Lah terus itu untuk ilat atau sebab keharaman yang pertama. Jadi diharamkan trading forex dengan model demikian tadi, seperti yang sudah dibahas di Basu Masail Kubro Pondok Lirboyo tahun 2022. Di antara alasannya satu, karena ada horor, ada nuansa adu nasibnya. Kedua, alasannya adalah transaksi demikian itu termasuk bai'uden biden, atau jual beli hutang gitu ya. Sebab tadi kalau mau kita jujur secara tasawur atau penggambaran kasus, dalam kasus jual beli trading forex futures itu yang diperdagangkan adalah CFD, contract for difference. Jadi hanya kesepakatan ketemu dengan janji menjual atau membeli gitu ya. Janji yang tidak pasti juga. Nah ini janji ketemu janji, hutang ketemu hutang gitu ya. Tanggungan ketemu tanggungan. Ini yang kemudian oleh para ulama dihukumi haram dengan istilah bai'uden biden tadi yang saya maksud. Itu disimpulkan diantaranya menggunakan hadis naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Nah, itu hadisnya kurang lebih demikian. Intinya ya tadi, menjual belikan janji dengan janji gitu ya. Den dengan den, hutang dengan hutang. Ini yang tidak boleh. Lah, untuk kasus kita ini kalau mau diperluas selain yang spot, yang tadi legal dengan syarat ya. Spot tadi kan sudah kita bahas di awal, hukumnya legal dengan syarat. Kemudian yang futures tadi yang hukumnya haram. Ini maaf ini logat bahasa Inggrisnya kurang fasih. Iya. Baca aja futures nggak apa-apa. Futures gitu. Ya. Tapi masih ada model transaksi dan juga pasar yang lain ini. Ada yang swaps, kemudian ada yang option, ada yang forward gitu ya. Nah untuk 3 jenis transaksi trading forex dan juga pasar ini secara hukum kurang lebih sama dengan yang futures tadi ya, futures gitu ya, sama. Dengan alasan hukumnya juga sama, ilatnya sama. Satu, karena ada nuansa adu nasibnya di sana, spekulasi tingkat tinggi gitu ya. Terus yang kedua, termasuk bai'uden biden, menjual belikan janji dengan janji gitu ya, hutang dengan hutang gitu. Ya kurang lebih kalau mau disimpulkan dan juga dijawab demikian.
Tapi lagi-lagi kami sampaikan kepada para penonton ini, rumusan tadi itu berdasarkan pemahaman kami terhadap trading forex gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa tasawur, beberapa penggambaran kasus yang tidak tepat nanti bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Okay. Dan nanti kalau memang butuh untuk disikapi bisa di pertemuan yang lain gitu ya, kami sikapi gitu. Soalnya ya sulitnya itu ya tadi itu. Kalau memang mereka berani menjamin ini bukan spekulasi, ya mau gue buktikan. Soalnya yang saya udah coba ya, dengan demo itu kental sekali spekulasinya itu. Itu satu. Terus kalau misalkan spekulasi, nanti ada yang nyangkal begini. Lah apa bedanya sama saya beli barang yang saya untuk jual lagi, kan keuntungan di masa yang akan datang, itu kan juga spekulasi. Bedanya, maka kita butuh alasan kedua, yaitu BUTEN tadi itu. Kenapa? Karena kita tidak menerima komoditas secara langsung. CFD tadi ya, iya. kontrak. Dan ini diakui oleh seorang broker yang pernah masuk ke podcastnya Timothy Ronald ya. Dia mengakui bahwa saya sebagai broker ya nggak menjual yang namanya komoditas gitu. Saya lupa bahasanya apa, pokoknya di sana itu memang murni tidak ada komoditas sama sekali. Berarti kan memperkuat bahwasannya memang trading forex itu tidak memperjualkan barang ya. Secara langsung. Iya. Di kemudian harinya kan juga ada pertukaran uang ya. Nah itu yang apa ya, kayak saya juga masih belum paham kalau di kemudian hari loh, di kemudian hari itu, karena di kemudian hari tiba-tiba masuk uang banyak, gitu. Nah, ini loh, awalnya nggak ada komoditas sama sekali yang diperjualbelikan berdasarkan pengakuan salah satu broker tadi, tapi tiba-tiba di masa yang akan datang bisa dapat uang yang banyak gitu, langsung membangunkan atau bisa rugi yang sangat rugi gitu kan. Jadi yang paling kuat itu kalau menurut saya pribadi ini ya alasan gorornya itu. Bahasa enaknya apa ya? Goror itu dalam enaknya ya? Iya tadi nuansa spekulasinya ini tuh terlalu tinggi gitu ya. Kalau iya spekulasi ya enaknya ya. Sehingga ada ketidakpastian yang membuat spekulasi terlalu tinggi, akhirnya merasa tertipu. Ada unsur tipuan mungkin dari berpotensi. Soalnya kalau kita bilang goror sama dengan penipuan, kalau kita terapkan ke konteks ini ya, trading forex itu kayaknya kurang kayak gimana ya? Ini bukan penipuan, bukan scam gitu. Bukan scam. Kecuali emang yang kasus-kasus yang banyak itu. Berarti tergantung dari jenisnya, berarti ya. Kita menghukum itu tidak mutlak tidak boleh, tidak mutlak juga boleh. Tergantung jenis-jenis dari trading forex yang mana dulu gitu ya. Kalau spot seperti tadi dan forward dan yang lain-lainnya seperti swap, option dan juga futures itu loh, gimana itu? Futures. Gitulah. Futures. Ya mungkin ada tambahan, Pak. Ya kalau saran ya, terlepas dari hukum yang sudah kami sampaikan di awal itu, hendaknya masyarakat, utamanya yang nonton ini, itu memilih investasi lain yang kiranya lebih sesuai dengan syariat. Misal ke saham, atau mungkin ke emas, meskipun mungkin return yang didapat itu tidak bisa sebesar yang mereka rasakan di trading forex, tapi ingat kehidupan kita itu tidak hanya di dunia. Benar. Ini inti nih. Di dunia cuma berapa tahun sih gitu ya. Artinya apa yang kita dapat, apa yang kita berikan ke keluarga kita, nafkah-nafkah itu kelak di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Maka kembali lagi kami sarankan, kami beri masukan untuk menghindari transaksi-transaksi demikian. Ya, menaati aturan syariat agar kelak kita di akhirat dan mulai dari sekarang ya mungkin ya bisa mendapat ridho Allah, juga mendapat ridho Rasulullah. Mungkin dari Bapak Mahathir. Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup. Dalam artian ya untuk sementara kalau yang saya pahami dari trading forex ini seperti yang saya ungkapkan tadi itu, kecuali kalau memang ya saya nanti menemukan hal baru ya, ini enggak spekulasi, ini bisa diprediksi secara pasti, wah itu bagus itu. Tapi nyatanya belum bisa gitu ya, sekarang bisa. Ya. Benar. Mungkin cukup sekian ya. Ya cukup sekian. Sekian teman-teman video kali ini. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun-akun sosial media kami yang lain yang ada di LIM, supaya tidak ketinggalan dengan update-update hukum terbaru pastinya ya. Ya betul, ada IG ya. Ada IG. Ada TikTok, ada Twitter gitu. Ya, kemudian ada hadis Nabi juga yang membuat kita termotivasi untuk terus mengembangkan channel-channel itu. Hadis Rasul yang berbunyi balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku Walaupun satu ayat. satu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.